Di chapter 11 ini, kerasa banget loh teman-teman yang namanya sekali scroll tapi udah beres. Walaupun memang sering berolahraga jari, tapi tidak mungkin jemari ini sangat cepat dalam memindahkan satu halaman ke halaman lain. Saking serunya, saya jadi kebawa sama ceritanya itu sendiri dan lupa sama waktu. Di sini kita akan melihat pertarungan sengit antara Josuke dan juga Dio. Jadi bagaimana pertarungannya? Akankah Josuke bisa menang melawan Dio? Chapter ini dimulai dengan Josuke dan Boingo yang sudah dalam pengaruh dari stand burung beo tersebut. Mereka berdua dipaksa untuk berada di memori di mana Dio sedang menyiksa pelatih dari burung berstand itu. Josuke harus menerima serangan dari Pet Shop, yaitu berupa bongkahan es besar yang menusuk dada dari Josuke. Itu memang hanya sekedar ilusi dari ingatan, tetapi rasa sakit yang dirasakannya adalah rasa sakit yang sama seperti saat memori ini dibuat. Bayangin, kita ketusuk jarum aja udah sakit, ini ketusuk es. Bukan hanya Josuke, tetapi Boingo terkena serangan es dari Pet Shop juga. Ketika Josuke berbalik ingin menyembuhkan luka Boingo, kekuatan Crazy Diamond ini sama sekali tidak bisa digunakan. Karena kekuatannya itu tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak nyata. Itu memang luka, tapi lukanya sudah terjadi berapa tahun yang lalu. Gimana mau bisa disembuhkan? Dan itu juga tidak nyata. Makanya, sekalipun sakit hati, mau minta disembuhin oleh Crazy Diamond pun tetap tidak bisa disembuhkan. Di situ Dio mengaku bahwa ia sebenarnya sengaja membuat pelatih burung-burungnya tersebut dalam keadaan seperti ini. Karena Dio ingin tahu, apakah sekarang ia harus memperlakukan manusia yang berada di bawahnya ini dalam ketakutan atau diberikan sedikit kenyamanan. Pada saat itu, Dio sudah menjadi vampir dan ia itu baru bangkit kembali dengan badan Jonathan dan juga kekuatan barunya yang bernama Zawarudo. Ia harus mengetahui apa tujuan selanjutnya. Nggak bisa dia ini tidak ada tujuan, harus ada tujuan. Itulah mengapa pelatih burung peliharaannya ini ia jadikan sebagai bahan eksperimen untuk kedepannya dia itu bakal gimana ke manusia. Tiba-tiba badan dari Josuke juga Boingo ini sudah tergenang oleh bensin. Bensin loh teman-teman, yang sudah melumuri semua bagian badan dari mereka. Di sini Boingo juga sadar bahwa ini adalah kekuatan dari Zawarudo. Bentar. Kok dia bisa sadar? Ia bisa sadar bahwa ini adalah kekuatan stand milik dari Dio karena ketika ia dan Whole Horse ini lari dari rumah sakit, disitulah keduanya mendengarkan perbincangan para Joestar mengenai kekuatan menghentikan waktu milik Dio ini. Dan Pet Shop pun seketika memantikan sebuah korek lalu melemparkannya ke arah Josuke juga Boingo. Mereka kini terbakar. Dan saat api itu membara di sekeliling mereka, Pet Shop langsung menyerang Josuke juga Whole Horse menggunakan esnya. Mereka ini benar-benar gak dikasih waktu beristirahat. Hal itu membuat api di tubuh mereka seketika padam. Tetapi badan mereka menjadi membeku, membuat mereka tidak bisa kabur kemana-mana. Josuke aja sampai marah-marah lawan Dio. Bagaimanapun, Dio itu dari dulu emang sulit ditebak. Boingo akhirnya mengetahui arti dari ramalan Tot untuk dirinya. Ia akhirnya terlepas dari belenggu Dio, yang berarti Boingo harus mati. Ia hanya bisa menangis dan pasrah karena semua yang ia lakukan selama ini ternyata percuma saja. Ia pun sempat meminta maaf kepada Josuke karena ini semua salahnya. Tapi Josuke menolak perkataannya itu. Ini yang saya suka dari seorang Josuke Higashikata. Ia memiliki tekad yang kuat dan tidak pernah menyalahkan keadaan. Walaupun iya, Joestar-Joestar lainnya juga kayak gitu, tapi ada pembeda dari diri Josuke ini. Selain itu, ia juga salah satu Joestar yang pintar, walaupun kadang gak sadar. Ia pun berkata untuk mengabaikan apa yang sedang terjadi. Ini hanya sebuah kejadian yang sudah terjadi dan hanya membuat kita panik. Lalu beberapa saat kemudian, Boingo pun akhirnya tersadar kembali di tempat di mana ia diculik oleh Kazuki. Tentu masih dengan pakaian Ryoko, berarti masih ada bau Ryoko dong. Terus celana dalamnya apakah dipakai si Boingo? Aduh bangsat, hoki banget beliau. Iya, balik lagi dengan Josuke yang sudah memperbaiki tali itu untuk mengaitkan ke kepala mereka. Jadi sebelum Dio ini sempat melakukan serangan lagi, mereka bisa kembali ke dunia nyata. Makanya kalau kita nutup lubang pantat ketika kita lagi tidur, pasti tidak akan ada yang menusuk dari belakang. Maksudnya kalau kita tidur, hidung kita ditutup dan tidak ada udara yang masuk,
tubuh kita akan bereaksi dan akan membuat badan kita ini shock. Lalu abis itu bangun dari tidur kita. Sama halnya dengan Josuke dan Boingo. Ilusi akan terbebas jika tubuh kita tidak ada darah yang mengalir menuju otak. Josuke bahkan berkata tidak ada gunanya jika kita melawan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Satu-satunya cara adalah untuk tidak melawan dan cari solusi yang lain. Tentu saja itu membuat Kazuki ini kesal. Ia sebenarnya tidak tahu menau sampai sekarang mengenai kekuatan dari Josuke. Karena ia tidak memperkirakan bahwa akan ketemu seorang Joestar yang lain. Dan bahkan Kazuki mungkin tidak sadar bahwa Josuke ini adalah seorang Joestar, musuh bebuyutan dari kakeknya. Ada pernyataan menarik yang Kazuki ini lontarkan. Gini nih, seekor binatang yang memiliki stand memiliki tekad yang lebih lemah dibandingkan dengan manusia yang memiliki stand. Oleh karena itu, kekuatannya akan tertahan oleh insting natural mereka. Butuh semua tekad yang dimiliki oleh burung beo itu untuk merekam suatu kejadian yang sudah terjadi. Jadi, ia tidak bisa menggunakan kejadian yang sudah ia rekam. Maka dari itu, memerlukan satu otak lainnya untuk mengontrol kekuatannya. Ini juga bisa menjelaskan loh mengapa Dio ini bisa menggunakan stand Jonathan. Padahal itu kan bukan standnya. Dio ini secara nggak langsung berbagi badan dan jiwa dengan tubuh Jonathan. Makanya ia bisa mengontrol standnya. Kazuki memberikan potongan dari badannya agar bisa berbagi jiwa dan raga untuk mendapatkan stand yang sama dengan burung beo tersebut. Membuatnya bisa menggunakan kejadian-kejadian yang sudah burung beo ini rekam sejak bersama Dio. Ini keren sih konsepnya. Entah akankah di JoJo Lens akan terjadi hal semacam gini lagi. Kalau iya sih gokil. Berbagi stand bukan karena ikatan darah kandung, tapi memiliki bagian tubuh yang sama. Tapi Kazuki ini memiliki rencana lain, yaitu Ryoko. Ia hanya harus fokus untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tot, ramalan Tot, yaitu membuat Ryoko membunuh Whole Horse. Sebentar kan? Ini menurut saya chapter yang paling bagus banget. Di sini kita bisa lihat Dio lagi tentu saja. Ngelihat Josuke melawan Dio yang walaupun itu ilusi tapi tetap keren. Apalagi kalau Dio ini mungkin bisa agak menyinggung rambut Josuke gitu loh. Mungkin akan meledak pertarungannya. Tapi yang gak mungkin, soalnya Dio itu hanya ingatan semata, bukan sosok asli di sini. Selagi berbagi badan yang sama, berarti Kazuki dan burung beo itu memiliki hubungan pecycling, di mana mereka akan tahu posisi dan berbagi rasa yang sama. Sama halnya seperti para Joestar yang mengetahui posisi mereka di mana. Dan jika hal ini sampai ketahuan oleh Josuke, ia bisa dengan mudah mengalahkan keduanya. Hanya jika ia tahu hal ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Bagaimana menurut kalian? Apa yang bikin greget lagi di chapter ini? Maafkan saya jika ada perkataan yang tidak enak mengenai hati. Sampai jumpa di video lain dan dadah.